saya Abi Purnama dengan NIM 21100121134. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan software DIPS untuk menentukan data lipatan, sesar, dan kekar. Langkah yang pertama, kita membuka aplikasi DIPS, lalu mengklik tabs New, dan mencari data yang setelah itu mengcopy data yang telah diberikan. Lalu masukkan data ke dalam kolom, kemudian ganti ID dengan mengeklik project setting, lalu ganti strike right atau dip, kemudian mengeklik contour preset, maka akan didapatkan dua buah contour dengan tampilan seperti ini. Letakkan kursor berada di tengah-tengah puncak kontur. Lalu beri keterangan dengan box 1. Kita pakai poll dan label karena kita untuk yang ini hanya memberi keterangannya saja. Kemudian lakukan hal yang sama pada kontur yang satu dengan mengklik Add User Plan dan letakkan kursor berada di tengah-tengah puncak kontur. Lalu beri keterangan dengan max 2. Kemudian setelah ini kita dapat membuat bidang max 1 dengan mengeklik Add User Plan. Letakkan kursor berada pada tengah-tengah kontur max 1. Lalu beri keterangan dengan P1 menggunakan plan dan label karena kita akan membuat garisnya satu bidang. Setelah itu membuat hal yang sama. Kan kursor berada di tengah-tengah kontur max 2. Lalu beri keterangan dengan P. Dibuat kedua bidang tersebut, maka terdapat titik perpontongan antara P1 dan P2 yang akan kita perlihatkan. Titik perpotongan ini merupakan sigma 2, beri keterangan dengan sigma. Poll dan label. Setelah menemukan sigma 2, maka kita dapat membuat garis griddle plan dengan menggunakan Add User Plan dan letakkan kursor berada pada garis perpotongan antara P1 dan P2. Garis griddle plan ini harus melewati antara max 1 dan max 2.
Lalu beri keterangan dengan pilih yang label dan plan. Setelah ditemukan garis kehidupan pen, maka kita dapat menentukan, kita dapat mengukur antara besaran sudut antara perpotongan P1 dengan grid pen menggunakan klik tools, pilih measure angle, lalu letakkan kursor berada di garis potongan P1, yang mana garis tersebut harus melewati titik antara sigma 2 dan max 1. Kemudian letakkan kursor berada pada titik cradle pen. Maka akan didapatkan 140 dengan besaran 140. Dikarenakan sudut tersebut lebih dari 90 derajat, maka kita dapat simpulkan bahwa antara kontur 1 dan kontur 2 terdapat sigma 3. Sekarang kita akan membuat pitch grid-nya. Letakkan kursor berada di garis perpotongan antara perpotongan P1 dan P2. Sesuaikan pitch grid dengan garis griddle plane. Setiap satu grid ini memiliki nilai sebesar 5 derajat. Dapat kita hitung saja untuk menentukan sigma 3-nya. Dari sudut yang telah ditemukan sebesar 140 itu dibagi 2, maka akan didapatkan sudut sebesar 70 derajat. Mulai dihitung dari sini, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Katakan dikatakan dengan sigma 1. Setelah itu untuk mencari sigma 1 itu harus besaran sudut antara sigma 1 dan sigma 3 itu harus 90, maka kita dapat ukur dengan mengklik klik measure angle dan
letakkan kursor dengan garis berada pada titik melewati titik sigma 3 dan sigma 2. Maka akan didapatkan sebenarnya. Kenalan dengan sigma 1. Lalu kita dapat hapus speech clip-nya. Pada layar kiri layar terdapat load option dan dapat opsi lain. Kita akan klik, kemudian pilih yang major frames. Berdasarkan mengenai data lipatan, terdapat data lipatan yang telah diberikan, dan pada bagian sini yaitu merupakan data lipatan yang telah dikonversi. Ada data yang telah dikonversi, kita copy. Klik new tabs. Dan votekan data yang telah di copy tadi ke dalam kolom ini. Namun sebelumnya kita dapat mengganti ID dengan klik project setting, lalu pilih make identity. Kemudian kita dapat mengklik contour preset dan akan didapatkan dua kontur dengan tampilan seperti ini. Selanjutnya kita dapat meletakkan kursor pada puncak kontur, lalu beri keterangan dengan next. Checklist yang bagian all dan ID, karena kita ingin membuat planner. Lakukan hal yang sama kepada kontur selanjutnya. Beri keterangan dengan next 2. Setelah itu, kita membuat sayap 1 dengan mengklik episode plan dan meletakkan kursor puncak dari kontur X1 di sini. Dan beri keterangan dan dengan katakan 1. Checklist yang bagian plan dan label, karena kita ingin membuat plannya.
kemudian membuat sayap lipatan 2 dengan mengklik cursor plan dan menempatkan posisikan kursor berada pada kontur max 2 dan beri keterangan dengan lipatan 2. Di sini kita bisa lihat terdapat garis perpotongan antara sayap lipatan 1 dan 2 yang akan kita namakan sebagai sigma 2. Klik as cursor plan dan plotkan antara garis perpotongan tersebut. Lalu beri nama dengan checklist yang vol dan label. Selanjutnya, kita dapat membuat garis bidang batu dengan mengklik cursor plan dan posisikan kursor berada pada garis perpotongan antara sayap 1 dan sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Garis plan ini harus melewati antara kontur 1 dan kontur 2. Beri nama dengan bidang batu. Pilih yang plan dan label. Setelah ini kita dapat mengukur antara sayap lipatan 1 dengan sayap lipatan 2. Di sana tulis menggunakan tools, lalu pencet measure angle. Letakkan kursor berada di posisi ini. Pada garis plan ini harus melewati max 2 dan sigma 2. Lalu letakkan kembali kursor berada di garis perpotongan antara garis batu dan sayap lipatan 1. Maka didapatkan sudut sebesar 73 derajat. Dikarenakan sudut tersebut kurang dari 90, maka dapat disimpulkan bahwa antara perpotongan garis sayap lipatan 1 dan lipatan 2 itu terdapat sigma 1. Di sini kita dapat mengklik tool dan pilih yang pitch clip. Letakkan kursor berada pada sigma 2. Setiap grid ini memiliki besar sebesar 5 derajat. Maka dapat kita hitung aja dari sudut yang telah kita hitung tadi terdapat 73 derajat, 30, maka kita dapat kembalikan ke dalam 73. Maka akan didapatkan 36,5 derajat. Letakkan kursor pada posisi ini.
beri pilih yang font dan label. Kemudian untuk mendapatkan sigma 3 harus memiliki besaran sudut sebesar 90 derajat dari semua itu, maka kita harus menentukan dengan mengeklik tool dan memilih opsi measure angle. Maka dapatkan sudut sebesar 90 derajat. Lalu kita beri keterangan dengan selanjutnya kita akan membuat garis line axial pen yang tidak dengan meletakkan kursor pada titik sigma 3. Lalu plan tengah tersebut harus melewati antara titik sigma 1 dan sigma 2. Kita beri keterangan dengan outputnya. Kemudian kita dapat menghapus speech grid-nya dan di layar kiri ini terdapat plot option, lalu kita memilih legend dan major friends. Kita mengklik salah satu dari plan-nya dan mengklik kiri kanan. Lalu pilih edit user plan, ubah warnanya. Kita dapat membedakan. Kalau kita dapat mengklik set dan pilih area.
yang ekuatorial. Setelah itu kita dapat setelah semua selesai, kita ganti keterangan strike tadinya dengan menjadi friend dan friend. Dan didapatkan hasilnya seperti ini. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai data lipatan. Terima kasih.